Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Rani Hugi Dinasti, nomor induk mahasiswa 858311911938. Saya dari UPBJJ, Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak menjadi penjaga gawang sekaligus memandu bagi ilmu pendidikan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu bertugas memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, mandiri, dan tidak sekedar menempel pada ilmu lain seperti sosiologi dan psikologi. Yang kedua, menjaga keilmiahannya, yaitu pendidikan seringkali dihadapkan pada mitos atau hanya sekedar asumsi praktis, dan disinilah filsafat ilmu mengawasi agar metode-metode pembelajaran, asesmen, dan penelitian pendidikan diuji secara logis, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau rasional. Yang ketiga, mengawal nilai-nilai atau etika. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bertindak secara bebas atau kebablasan. Bagaimana pendidikan bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna bernilai tinggi memberikan kontribusi besar bagi perkembangan filsafat ilmu melalui cara berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai laboratorium filsafat. Teori-teori filsafat yang abstrak tidak akan pernah berkembang jika tidak diuji dalam realitas proses pendidikan di sekolah dan masyarakat yang menjadi tempat uji sahih gagasan-gagasan filsafat tersebut. Dan yang kedua, melahirkan pemikir dan paradigma baru. Pendidikan yang berhasil menumbuhkan daya kritis dan reflektif pada siswa dan akan melahirkan generasi ilmuwan dan filosofot baru. Yang ketiga, merevitalisasi fungsi filsafat. Pendidikan yang bernilai membuat filsafat ilmu tetap membumi dan relevan. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam masalah pendidikan? Filsafat ilmu dikatakan sebagai pisau analisis karena memiliki 3 pilar tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mampu membedah dan mengurai kekusutan masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Yang pertama, pisau ontologi, yaitu membedah apa? Digunakan untuk menguliti hakikat dari masalah yang dihadapi. Ketika ada masalah, contohnya rendahnya literasi siswa, ontologi membedah sebenarnya yang dimaksud dengan literasi dalam konteks era digital saat ini, apakah sekedar hanya membaca teks atau kemampuan menyaring informasi? Yang kedua, pisau epistemologi, yaitu membedah bagaimana digunakan untuk membedah validitas metode atau cara penyelesaian masalah. Bagaimana cara kita mentransfer pengetahuan tersebut agar efektif? Ketiga, pisau aksiologi, membedah untuk apa? Digunakan untuk menguji nilai etika dan dari dampak atau solusi yang diambil. Untuk apa sistem zonasi sekolah diterapkan? Apakah kebijakan literasi digital ini berkeadilan bagi siswa di pedalaman? Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan dan kurikulum, contohnya kurikulum merdeka. Secara filosofis, kurikulum merdeka di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran progresivisme, yaitu dari para ahli John Dewey, dan filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ontologinya, siswa dipandang sebagai subjek yang merdeka dan memiliki kodrat alamnya masing-masing, bukan kertas kosong atau tabula rasa. Yang kedua, epistemologinya, proses belajar dilakukan melalui project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, agar siswa mengalami langsung proses penemuan pengetahuan secara induktif. Yang ketiga, aksiologinya, hasil akhir yang bukan hanya sekedar nilai angka di rapor, melainkan perwujudan profil pelajar Pancasila yang saraf akan nilai karakter dan moralitas. Yang kedua, contoh dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika seorang guru memilih untuk menerapkan metode diskusi sakratik atau tanya jawab bersama dengan murid secara kritis, alih-alih metode ceramah satu arah. Yang pertama, guru tersebut sedang menerapkan filsafat ilmu untuk menggeser paradigma dan teacher-centered atau guru sebagai satu-satunya simbol informasi menjadi student-centered atau siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri atau konstruktivitas. Yang kedua, di sini tindakan praktis guru langsung menguji keandalannya epistemologis konstruktivisme di dalam kelas.
Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu tanpa pendidikan akan menjadi teori yang mandul dan kehilangan relevansinya di dunia nyata. Sebaliknya, pendidikan tanpa filsafat ilmu akan menjadi praktik yang buta, tanpa arah yang jelas dan rentan terjebak dalam pragmatisme yang mendegradasikan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sinergi keduanya adalah syarat mutlak untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam secara spiritual dan emosional. Demikianlah tugas video 2 saya, mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.